Oke guys, balik lagi dengan Irwan PM95. Di video kali ini kita reviewin sedikit Gundam Barbatos versi Hi-Res dari Daban model. Kit yang baru-baru ini dirilis lumayan populer di kalangan kolektor Gunpla ya. Di versi kit Barbatos ini Daban udah lumayan memanjakan konsumennya dengan harga sekitar 500 ribuan. Kalian udah dapat beberapa versi form dari Gundam Barbatos, dari 4 form sampai dengan 6 formnya, dengan beberapa part warna metalik jadi terkesan agak mewah ya. Oke, langsung saja kita ke detail sama desain model kit satu ini. Modelnya sih udah beda banget sama versi MG Bandenya ya. Di beberapa part udah pakai warna metalik, pistonnya juga udah pakai warna metalik gold sama silver. Terus masih ada beberapa numpak yang lumayan susah buat dihilangin, terutama di part warna metalik seperti bagian tanduknya nih. Terus di beberapa part lainnya udah gampang dihilangin numpaknya karena kit ini radarnya udah underkit ya. Separasi warnanya udah bagus ya. Di kit ini gak pakai part clear seperti versi bandenya. Terus ada part yang gampang copot terutama di bagian tanduknya ini. Jadi saya harus menggunakan lem buat beberapa part yang rawan copot ya. Dan nanti kalian dapat water slide decal ya. Lanjut kita ke bagian artikulasinya. Seperti biasa kita mulai dari kepalanya dulu, ke atas bawahin seperti ini ya, mentok segini. Terus ini sebenarnya bisa diputar 360 derajat, cuma kepentok piston bagian pundak ini jadi agak susah. Terus tangannya ini juga bisa digerakin gini ya. Bagian sikunya ini udah double joint, jadi bisa ditekuk segini. Piston bagian sikunya ini kalau terlalu nekuk bisa lepas, tapi kalian bisa pasang nanti lagi. Terus ini bisa digerakin gini. Pundaknya agak susah diputar ke belakang ya, ini karena mentok ya. Pinggangnya ini juga minim geraknya, gak bisa diputar sampai belakang ya. Terus bagian skirtnya ini bisa dibuka tutup kayak gini ya. Terus bagian kaki ini udah lumayan leluasa gerakinya, bisa ditekuk sampai depan, terus ke belakang cuma segini karena bagian ininya gak bisa digerakkan seperti versi bandanya. Terus Gundam ini bisa split juga, bagian lututnya ini bisa ditekuk sampai segini ya, hampir sama kayak versi full mekanik ini artikulasinya. Terus bagian sepatunya ini bisa digerakin seperti ini. Nah ini copot nih, mungkin ada beberapa part yang rentan copot pas kita pegang-pegang, tapi gampang buat balikin lagi. Bagian boosternya ini minim banget gerakannya, kalau bandai kan bisa dibuka bagian ininya. Terus bagian sini kakinya ini bisa gerakin seperti ini. Terus bagian backpacknya hampir sama kayak versi bandanya. Ini kalian bisa buka bagian sisinya. Terus bagian booster backpacknya ini bisa digerakin kayak gini ya, seperti ini kalian buka. Terus bagian jari-jarinya ini kecil ya, gak kayak versi bandai kan besar, terus lancip jadi kelihatan garang banget kalau versi bandainya. Oke, sekarang ke bagian aksesorisnya. Di sini kita dapat beberapa senjata. Yang pertama ini meshnya ya, atau gadanya. Nanti kalian bisa masukin gagangnya ini ke lubang-lubang jari-jarinya ini. Terus kita juga dapat long rifle-nya, atau kalau di animenya namanya smooth bore gun. Ini bisa ditarik terus ditekuk buat jadi long rifle-nya ya. Nah, seperti ini. Terus ini kalian colokin ke bagian ini. Kalau buat ke channel backpacknya nanti kalian bentuk seperti ini ya. Nah, terus kita juga dapat katananya atau pedangnya. Terus ini kita juga dapat free stand base ya. Stand base nya ini lumayan keren ya. Nanti kalian bisa bikin pose-pose pakai stand base nya ini.
Terus di sini kita juga dapat beberapa part jari-jarinya. Ada lumayan banyak sih. Nanti kalian bisa ganti-ganti gimmicknya sesuai selera kalian. Ini versi tangan terbukanya. Terus yang ini yang tangan mengepal. Terus yang ini buat megang tembaknya ya, nanti kalian bisa coba sendiri ganti-ganti gimmick tangannya kalau kalian udah punya kit ini ya. Bentar, ini saya minggirin dulu. Di sini udah ada beberapa part tambahan buat versi ke six formnya atau form lainnya ya, yang dari season 1 sih pastinya. Ini partnya lumayan banyak ya, armornya. Terus di sini kita juga dapat apa ini, senjata buat six formnya ini ya. Ini gada direknya seperti ini. Oke, di sini kita dapat armor six form bagian pundak. Ini ada sepasang kiri kanan. Nanti kalian bisa ganti pundaknya ya. Tapi kalian copot dulu armor yang itu dulu. Terus kita juga dapat sepasang armor bagian kaki atau sepatunya. Terus juga ada kaki bagian belakangnya. Ini kayak high heel gitu ya. Jadi agak tinggi kalau kalian ganti ke mode six formnya. Terus di sini kita dapat sepasang senjata lagi buat di bagian lengannya ya. Seperti ini, nanti kalian bisa pasangin ke sini. Terus ini sepasang side bolsternya ya. Nanti kalian bisa pasang ke bagian pinggang samping ini ya. Ini juga bisa digerakin dikit seperti ini. Terus ini part armor bagian lengannya dengan warna biru metalik ya. Kalian bisa pasang di sini nanti. Seperti ini. Terus ini part armor bagian dadanya ya. Ada logo Decathlon di sini. Nanti kalian bisa ganti armor dadanya ke mode six formnya. Terus ini part bagian lengan buat pasang armor lengannya, senjatanya tadi ya. Yang terakhir ini gada direknya ya. Yang kalau di animenya buat ngebantai si Karta. Ini bisa dibuka seperti ini. Terus di bagian tengahnya ini ada gergajinya ya. Ini bisa kalian tarik seperti ini. Terus ini juga bisa ditekuk ini. Kalau ditekuk ini jadi kelihatan seperti kepala T-Rex ya. Gak tahu sih apa namanya senjata ini, tapi orang-orang nyebutnya gada T-Rex gitu ya. Karena bentuknya mirip kayak kepala T-Rex. Oke, sekarang kita bandingin sama MG Barbatos versi Bandai. Tingginya sih masih tinggian versi Daban, tapi dari bentuknya lebih bulky versi Bandai ya. Terus ini kita bandingin juga sama HG-nya. Jadi kelihatan gede ya versi Daban ini. Terus kita bandingin juga sama versi full mekaniknya Barbatos Lupus dari Bandai. Tingginya yang bersama ya, tapi masih tinggian si Lupus ini ya. Tapi kalau kalian udah ubah ke mode formnya, dia paling tinggi si versi Daban ini. Terus kita bandingin juga bentuk dari senjata-senjatanya. Yang ini meshnya versi Daban. Terus yang ini versi Bandai, bentuknya lebih detail dan ada beberapa part artikulasi juga. Bagian ujungnya bisa ditarik gini. Kalau versi Daban kan gak bisa ya. Terus yang ini versi HG-nya, bentuknya simpel banget dan gak ada artikulasinya sama sekali. Kalau lebih seperti itu. Terus sekarang versi katananya. Ini versi Daban bentuknya agak besar ya. Terus ini versi Bandai bentuknya lebih ramping. Terus ini versi HG-nya lebih kecil. Dan ukuran panjangnya pun berbeda-beda ya. Ini. Terus ke long rifle-nya, yang ini versi Daban, detailnya minim banget ya, agak polos itu. Terus yang ini versi Bandainya, detailnya lebih keren, separasi warnanya juga beda ya.
Terus kalau versi dapan, buat ngubah color levelnya kalian tinggal tarik ini lalu ditekuk, terus masukin ke lubang bagian bawahnya ini. Ini bisa digerakin ya, maju mundur gini. Terus kalau versi bandenya bersama ya, cuma bedanya ada penguncinya di bagian sampingnya dan detailnya pun lebih keren. Terus bagian atasnya ini bisa dibuka kayak gini. Kalau versi HG-nya saya nggak punya ya. Terus lanjut, sekarang giliran gada T-Rex-nya. Artikulasinya kayak yang saya sebutin tadi ya. Kita bandingin sama versi HG-nya, ukurannya udah beda ya. Dan ini bisa dibuka juga, tapi gergajinya nggak bisa ditarik keluar kayak versi yang besar ini ya. Terus kalau dari versi MG bandenya saya belum punya, jadi gak bisa bandingin sama versi bandenya. Nah, ini mode 6 formnya kita bandingin sama HG-nya aja. Separasi warnanya udah beda banget ya. Nah, terus kalau versi bandai saya belum punya. Kalau versi bandai part buat 6 formnya dijual terpisah, jadi expansion partnya bandai ya. Oke, ini menurut saya worth it banget ya. Dengan harga sekitar 500 ribuan cukup memuaskan sih. Ya meskipun pas proses ngerakitnya lumayan bikin jari sakit, tapi kalau udah jadi nanti kalian dapat hasil yang memuaskan juga. Oke, sekian dulu review kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe. Buat yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian ya, biar pada keracunan main Gundam juga ya. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih buat kalian udah nonton. Sampai jumpa di video review atau unboxing selanjutnya ya.